Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Sobat Kama. Kembali lagi bersama kami di Kama Media Podcast. Untuk podcast kali ini, kita akan berbincang seru nih mengenai fenomena yang terjadi pada remaja dan salah satunya adalah pernikahan di bawah umur. Nah, tentunya kita gak akan ngobrol berdua aja dong. Kita mendatangkan salah satu narasumber dari penyuluh agama dan kebetulan beliau adalah salah satu guru di Madrasah Raya Madani ini. Nah, langsung saja yuk kita kenalan dengan narasumbernya. Halo, selamat siang Pak. Selamat siang. Ini sama siapa? Alika. Ya, Alika. Sawa. Buat memperkenalkan ke Sobat Kama nih, boleh memperkenalkan diri Pak? Boleh. Karena ada istilah tak kenal Maka tak sayang. sayang kan. Masalahnya kalau sudah sayang apa? Jadi kenalan lagi gitu ya. Iya. Sahabat Kama. Sobat Kama. Saya Usman Soibuddin. Kebetulan untuk waktu ini saya diberikan amanah yang memang hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala sih gitu ya, diamanahkan bekerja di kantor urusan agama sebagai penyuluh agama Islam, Islaman. Karena kan ada juga penyuluh agama non-Islam gitu ya, bukan dari agama Islam. Terus kemudian tadi disinggung sebagai guru juga di Madrasah Raya Madani. Memang kalau lihat dari awal mulanya, awal mulanya bukan kerja di kantor dulu, tetapi di Madrasah Raya Madani dulu mengajar. Kemudian waktu itu masih pulang pergi Bandung Cirata waktu kuliah cuma Sabtu Minggu. Agendanya apa? Kadang ngajar, kadang main. Kemudian sudah menetapkan dalam hati, sudahlah tidak akan kemana-mana lagi, sudah mengajar di sini. Tapi kan Allah ya ada rencana lain juga, karena ada rezekinya pun dikerjakan di kantor urusan agama. Waktu itu masih honor, lumayan lah, yang berjuang di ini apa sih lokasinya di mana? Di Kampung Singansari ya, Kecamatan Citunde, Bandung Barat. Itu lumayan. Saya dari Subang, terus kemudian kuliah di Bandung, tetap di sini, dari sini. Jadi memang luar biasa. Dan kemudian jadi penyuluh agama Islam. Nah, sampai saat ini pun masih tetap mengajar di madrasah. Di dalam satu minggu itu menyempatkan satu hari lah untuk mengajar ke kelas. Tapi kadang di hari-hari lain juga ya, kalau ada waktu luang suka main garis. Sebelum nanti ada mungkin ada pertanyaannya dari apa sebutnya apa, MC ya, MC atau apa kalian ini? Host ya. Jadi kalau saya sih gimana sudut pandang tentang pekerjaan gitu ya. Kita berpikirnya modern saja. Modern itu bukan berarti harus meninggalkan sesuatu yang lama, tetapi ketika ada metode baru atau pemikiran baru, kita tidak riskan untuk menolak. Nah, untuk perjuangan itu pengabdian, kita harus ingat sejarah awal, sejarah pertama, sejarah kedua. Artinya tempat pengabdian kita yang pertama, kedua, ketiga itu kalau bisa tidak ditinggalkan, jangan sampai ditinggalkan. Walaupun memang kan kita dikasih waktu itu kan 24 jam per satu hari itu ya. Tidak semuanya, namun kata kolot balama tong ngarawuh kusiku. Tapi sekiranya masih bisa ngarawuh 5 jari ya. Makanya Madani saya tidak tinggalkan. Tetap ada space waktu untuk mengajar, dan kemudian sebagai penyuluh agama Islam Kecamatan Cipunde. Kerjanya di mana? Di kantornya, kantor urusan agama. Jadi kalian nih nanti kalau lulus daftar ya, daftar pernikahan. Nah gitulah selintas ya. Kalau nomor HP nggak perlu lah ya, nggak perlu kita buat apa mungkin. Tapi memang kalau memang diperlukan, ini ada yang menanyakan nomor HP. Karena gini, penyuluh agama itu salah satu
kerjanya itu adalah menerima konsultasi tentang agama, konsultasi tentang rumah tangga dan yang lainnya. Artinya kalau memang ini diserahkan nama HP saya sebagai penyuluh agama Islam, itu diperbolehkan karena bisa menerima konsultasi. Gitu nih. Nah, tadi kan sempat disebutin dikit ya. Kalau sekarang kita mau bahas tentang fenomena remaja nih, salah satunya adalah pernikahan di bawah umur. Nah, banyak kan dari anak muda zaman sekarang yang di usianya itu masih usia pelajar mungkin, dan mereka tuh memutuskan untuk menikah gitu. Nah, itu menurut pandangan Bapak bagaimana? Betul. Kalau memutuskan, kita kan berbicara tentang memutuskan ya, karena setiap manusia berapapun usianya pada akhirnya harus berani mengambil keputusan, dan itu adalah suatu bentuk dari keputusan dia memutuskan untuk satu keputusan kan itu ya. Nah, untuk remaja khususnya memang di usia sekolah itu, dan lihat fenomena sekarang banyak, bukan hanya pernikahan dini, apakah nanti pergaulan ya, termasuk dari narkoba, termasuk seks bebas. Artinya pergaulan di luar itu memang menjadi tantangan bagi semua, tapi khususnya ini bagi usia remaja ini, khususnya yang remaja sekolah itu sangat luar biasa. Nah, salah satunya tadi pernikahan dini. Kalau menurut saya, ketika memang seorang sudah memutuskan, maka secara individu manusia harus menghargai atas apa yang menjadi keputusannya. Tetapi apakah keputusan ini berkaitan dengan pihak yang lain? Nah gitu. Apakah pihak lembaga sekolah, terus kemudian pihak negara? Gitu. Maka ketika kita memberikan keputusan harus ditimbang dulu kan itu ya, dalam agama kita diajarkan. Mengambil keputusan pertama sesuai tidak dengan keputusan Allah dan Rasul. Terus melanggar tidak terhadap keputusan Allah dan Rasulnya. Dan kemudian kita menimbang, berpikir terhadap keputusan itu, mana yang banyak manfaatnya, mana yang kecil mandorotnya, atau mana ini mandorotnya besar, ada manfaatnya cuma dikit. Nah, kita tinggal bisa memutuskan. Nah, termasuk pernikahan dini juga, terkadang masyarakat khususnya orang tua itu tidak semata-mata tidak melalui pertimbangan, pasti melalui pertimbangan. Ini anak saya contohnya saat masih sekolah, terus kemudian orang tuanya tiba-tiba menikahkan, kan selalu ditanya alasannya kenapa? Intinya, ini kan budak masih sekolah, punya alasan teh Pak, misalkan gitu, atau ditanya oleh tokoh masyarakat, ditanya oleh keluarganya, ternyata alasannya kumaha tuh udah tiap hari beboncengan tiap hari teh aya we nu ka imah si eta teh di warang kuwi teh hidang-hidang dia di warang pulang. Nah itu ada maksa itu, laki sama maksa gitu ya, lin geus maghrib juga aya di imahna ketika malam dan lain. Nah itu kan salah satu pertimbangan ya daripada itu, terkadang daripada misalkan nauzubillah min dzalik, daripada hamil duluan, daripada berzina, udahlah cuma orang kawinkeun. Nah kan gitu. Tetapi ingat, nanti di sana ada, karena kita kan berbangsa dan bernegara, kita kan tinggal di Indonesia ini, pasti ada aturan-aturan secara hukum, secara pidana, secara pidana. Maka usia pernikahan di bawah usia itu berarti di bawah usia yang sudah ditentukan oleh negara. Dalam hal ini untuk laki-laki 19 tahun, untuk perempuan 19 tahun. Nah biasanya kan usia remaja sekolah itu belum sampai 19 tahun ya, kecualinya 2 tahun 10 tahun betah di kelas, betah di kelas 10 mau dinaikkan kena abdi mah betah kene ya, kecuali gitu tidak ada. Gitu. Jadi pandangan pribadi saya, kalau bisa
ya untuk tidak memutuskan nikah dulu, ya lebih baik tunggu pada waktunya. Karena gini, ada fase yang memang bau sama mur sama bau oke, ada kekuatan itu karena pas kan, bisa dimasukkan itu kan karena pas. Kalau itu pas pasti rusak. Masalahnya apakah ketika dia sedang sekolah terus memutuskan untuk nikah, pasti itu kan gitu ya. Nah, apakah usia mempengaruhi tingkat kematangan berumah tangga? Ya, karena kan kita kan aturannya minimal 19 tahun, bukan harus 19 tahun, bukan, tapi minimal 19 tahun itu nanti pernikahan itu bisa didaftarkan ke kantor urusan agama. Nah, saya yakin dan kita pun harus yakin ketika memang ada satu aturan, itu kan pasti hasil analisa tersendiri kan, pasti ada analisa. Nah, dengan adanya aturan minimal 19 tahun ini, nah tentunya pasti ada analisa di sana. Apakah memang ketika kurang dari 19 tahun ini berpengaruh terhadap fisik, terhadap mental, ataupun nanti ke depannya terhadap kepada ketahanan keluarga. Walaupun memang kalau lihat dari fakta itu kan rumusnya tidak bisa dipukul rata kan itu ya. Tapi itu ada yang nikahnya di usia 21 tahun ternyata usia pernikahannya kan itu tidak lama. Atau ada yang nikah di atas 20 tahun ternyata ini sakit-sakitan ya, bukan kesana itu kan cara berpikir yang salah. Tetapi secara hasil analisa pasti ada berdampak. Buktinya ketika memang mereka menikah itu terus kemudian daftar ke kantor urusan agama itu kan pertama ke desa dulu, ke desa bikin NA. Nah, ketika bikin NA ini nanti diminta surat keterangan LC-MIL sebutnya dari pihak tenaga kesehatan. Nah, itu dicek kesehatannya, fisiknya dicek. Nah, kemudian apakah yang di bawah umur 19 tahun itu bisa berdaftar ke kantor urusan agama? Itu bisa dibolehkan, tapi dengan syarat hadir ke pengadilan agama terlebih dahulu, disebutnya mengajukan surat dispensasi pernikahan, dispensasi usia pernikahan. Tapi kan tidak semudah itu, makanya diperketat. Terus kemudian semata-mata asal ke pengadilan agama, terus kemudian akan turun surat dispensasi, tidak seperti itu. Pasti di sana pun banyak pertanyaan-pertanyaan yang memang pada akhirnya ya sudah menimbangkan dan memutuskan untuk diperbolehkannya nikah itu di usia kurang 19 tahun itu. Nah, terhadap mereka karena gini, terkadang remaja itu kan kadang apalagi di usia sekolah suka berpikir enaknya amisnah itu tadi remaja itu. Teapal di samping rasa manis ada rasa pahit kan gitunya, atau rasa asin. Walaupun memang pernikahan itu segala rupa dalam pernikahan itu, ketika memang niatnya sudah ibadah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita niatnya ibadah dalam kondisi apapun nanti itu bisa dijadikan ladang pahala. Ketika ada pertengkaran bisa dijadikan ladang pahala. Adanya beda pendapat bisa dijadikan ladang pahala. Tapi secara mental, apakah memang kita kuat enggak nih ketika memang dalam pernikahan itu, dalam rumah tangga sudah pasti banyak godaan. Secara fisik iya, misalkan di usianya 17 tahun atau 16 tahun, ternyata secara fisik itu kuat. Kalau laki-lakinya kuat, lakinya fisiknya dimana sehat, perempuan dari tingginya, dari berat badannya, dari apa itu cocok, pas ya. Tapi secara mental
Karena harus menjadi pegangan buat kita juga nih. Ketika memang kita sudah meyakini sesuatu hal itu adalah bentuknya ibadah, maka sudah pasti di dalamnya ada godaan. Gitu. Konsep Islam kan gitu. Namun eta ibadah pasti ada godaan. Tapi kalau kita meyakini bahwa itu bukan ibadah, mengerjakan itu gampang. Tinu maksiat ya, tinu maksiat. Maksiat kan kita berkeyakinan bahwa suatu maksiat itu adalah perbuatan dosa, dilarang oleh agama, dan itu melaksanakannya gampang ya sih. Rata-rata gampang, walaupun secara akal, secara logika, kemaksiatan itu harusnya susah untuk dikerjakan. Saya kasih contoh. Bangun setengah 3 subuh untuk sholat tahajud itu kebanyakan susah atau tidak? Susah pisan. Padahal bangun setengah 3 terus kita ke air ambil wudhu, terus kemudian sholat tahajud paling lama 20 menit, paling lamanya lagi 30 menit. Tapi bayangkan anu ngarampok nu maling, misal ada satu kelompok mau merampok satu rumah. Pertanyaan saya, kalau dia mau eksekusinya jam 3:30 atau jam 2:30, bangunnya jam berapa? Apakah mungkin jam 2 bangunnya? Kan tidak mungkin. Kan sudah pakai logika pun, namun mana narik ngarampok di hiji 5 setengah 3 malam, kemungkinan dari beberapa jam sebelumnya harus standby, harus mencari strategi dan lain-lain. Harusnya lebih sulit. Pun ketika seorang pelajar gitu, misalkan sesuatu yang tidak boleh dilanggar oleh seorang remaja di usia sekolah, apa contohnya? Kalau secara lembaga sekolah ya, aturan dalam sekolah yang tidak boleh dilakukan oleh pelajar, contohnya apa kira-kira? Kabur kan? Misalkan kabur, secara logika lebih gampangan kabur atau memang masuk kelas? Lebih gampang mana? Lebih gampang mana? Kabur, ini jam 9 nih masuk, terus ada seseorang atau 2 orang, 3 orang mau kabur. Di rumah nama berapa? Ngante asup ka sekolah. Terus dibandingkan dengan seseorang yang memang berangkat dari rumah terus jam 9 langsung masuk ke kelas. Itu kan sesimpel itu. Berangkat dari rumah sampai kelas jam 9 langsung masuk. Wah, tunduh ternyata selesai di kelas kan. Intinya kan masuk. Tapi bagi yang kabur, 3 orang, 1 orang atau berapa orang berangkat dari rumah, mikirlah terjadi ada kabur ke mana. Mikir. Terus mikir deh tuh, lamun kabur kapan kudu kumaha coba. Mikir. Terus selanjutnya mikir lagi enggak kira-kira supaya tidak ketahuan. Mikir. Lebih simpel mana? Masuk kelas. Masuk kelas. Artinya pun dalam beribadah kita sudah yakin bahwa pernikahan itu ibadah. Nah, maka mentalnya harus dipersiapkan bahwa dalam melaksanakan ibadah itu pasti banyak godaan. Nah, pertanyaan saya, ketika mental itu sudah dipersiapkan, terus tumbuh menjadi mental yang baik, kira-kira cukup waktu yang sebentar ya? Enggak, harus belum banyak latihan kan, banyak latihan. Seorang petinju mau tanding, terus berkeyakinan bahwa saya harus menang dalam pertandingan ini, kira-kira latihannya sapoe atau seberapa hari ya? Pasti lama kan? Nah, latihan mental seorang remaja untuk menghadapi bahtera rumah tangga itu tidak seinstan yang diperkirakan gitu. Kalau pengetahuan agama kan bisa terus kasih tahu, tapi siap untuk menerima permasalahan itu apa mental gitu ya. Lalu metode apa saja yang digunakan dalam penyuluhan agama Islam? Metode ya, cara gitu. Ya. Nah, yang pasti gini, ketika kita mendengar pengajar, penyuluh, apa
apapun itulah bidangnya ya, yang pasti di sana ada edukasi, pendidikannya, ada informatifnya, ada informasinya, ada pembinaannya dan lain-lain. Yang tadinya tidak baik menjadi baik, terus kemudian yang tadinya baik menjadi lebih baik, yang tadinya kurang manfaat terus menjadi manfaat, lebih manfaat dan lain-lain gitu ya. Nah, yang pasti sifatnya itu pertama ada pencegahan, preventif, ada pencegahan, disikir. Sepertinya kita contoh TNI, sepertinya kita nggak perlu ada TNI. Buktinya apa? Aman-aman, aman ayeuna teh, aya anu mencegah kan itu, termasuk penyuluh agama. Ada sifatnya yang preventif, pencegahan dari apa? Nanti itu lebih spesifik. Maka nanti ada apa? Ada yang menjadi titik fokus yang memang harus menjadikan landasan pekerjaan dalam penyuluhan, titik fokusnya di mana nih? Contohnya misalkan di keluarga sakinah kan, terus contohnya di aliran sempalan, tiba-tiba misalkan di kecamatan Cipundeui tiba-tiba aya mengaku sebagai nabi baru kan gitu. Tapi kan nggak perlu ada penyuluh lah kan gitu ya. Kenapa? Karena buktinya sampai sekarang tidak ada yang mengaku menjadi nabi baru, nabi palsu. Di sana kan ada PPN dengan ketidakadaannya gerakan-gerakan yang memangnya aliran-aliran yang sesat, aliran-aliran sempalan itu kan ada fungsi penyuluh di sana sebagai yang melibatkan dirinya bersifat preventif gitu. Ya, nah terus kemudian selain preventif, pencegahan berarti kadang ada yang juga terlanjur terjadi kan gitu ya. Kalau berperjalanan mah sifat preventif berarti harus ada rambu-rambu ke kanan mau kemana, ke kiri mau kemana kan gitu, sehingga kita tetap dalam jalur yang benar. Tapi ternyata ada yang memang di luar dari jalur, tadi nama ke Cipundeui ternyata udah ke Purwakarta. Ya, kan ada yang menunjukkan jalan ke Cipundeui itu Bandung Barat itu bukan di sini tapi ke sana. Nah gitu. Berarti salah satu sifat nanti tugas penyuluh itu adalah menginformasikan mana yang baik, mana yang buruk. Kemudian terlanjur buruk diperbaiki atau gitu. Terlanjur salah benar. Nah itu tugasnya. Salah satu sifat-sifat yang memang harus ada di penyuluh agama Islam. Metodenya banyak. Ini kan salah satu metode nih. Ya. Nanti ada metode yang memang sifatnya tatap muka langsung, terus ada yang memang konseling, terus ada yang media sosial. Karena salah satu kinerja penyuluh itu nanti dalam 1 tahun itu biasanya harus ada bimbingan penyuluhan yang bersifat media sosial gitu. Lalu bagaimana peran penyuluh dalam konteks moderasi beragama? Kalau peran tadi peran ketika memang pencegahan, peran ketika memang harus membenarkan, peran ketika memang adanya perbaikan kan itu. Yang pasti ketika kita mendengar istilah moderasi, kita harus paham dulu moderasi itu apa. Jangan sampai ketika memang kita harus moderasi beragama lain arti orang umat Islam tapi ikut-ikutan ritual ibadah agama yang lain, bukan. Tetapi ketika moderasi agama itu memahami ajaran-ajaran agama, terus kemudian melaksanakan ajaran-ajaran agama itu dengan moderat, dengan tidak penuh ke ekstrim. Di sana peran penyuluh harus hadir. Karena apa? Penyuluh itu kira-kira berdekatannya dengan siapa? Berdekatan langsungnya dengan para pejabat? Kan bukan.
tapi langsung dengan masyarakat. Oh, iya. Ya, dengan langsung masyarakat, melihat langsung dengan mata langsung permasalahan-permasalahan agama, adanya perbedaan. Kadang ada kan perbedaan gini, ada berbeda dengan agama yang lain, jelas itu. Ya. Dari mulai akidah harus jelas. Ada yang memang berbeda pendapat itu dengan seagama. Nah, bagaimana? Apalagi kondisi saat ini ketika memang ada perbedaan dalam sesama agama ataupun berbeda agama. Nah, kita ada konteks yang harus disamakan, yaitu konteks kenegaraan. Ya, ritual ibadah mau beda-beda, tapi ingat dia berada di Indonesia. Tapi kalau kita pun harus paham, apakah hakikatnya agama Islam itu tidak moderat? Ya, Islam itu sangat moderat. Ada nggak contoh atau peristiwa Rasulullah waktu dulu yang mengganggu ibadah agama lain? Tidak ada. Waktu perang pun kan dijaga, jangan merusak tempat-tempat ibadah gitu ya, termasuk menjaga lingkungan apa. Ada nggak Islam itu memaksa kepada agama yang lain? Kan tidak ada. Sifatnya berdakwah, mengajak. Artinya konsep moderasi beragama itu kalau dikembalikan kepada Rasulullah udah cocok gitu. Nah, dan nih buat yang menikah di usia di bawah umur, terus kantor ini gitu, kantor seragam gitu. Nah, ada nggak syarat-syarat tertentu gitu? Ya, tadi balik lagi kita sih bahwa ada yang bisa didaftarkan ke kantor urusan agama ketika memang usianya di bawah 19 tahun. Caranya tadi ke pengadilan agama terlebih dahulu untuk mengajukan dispensasi usia nikah. Tapi harus ada titik tekan di sana, bukan dipermudah itu. Ini ada aturan, terus ini ada solusi. Bukan berarti dengan solusi ini semakin banyak, bukan. Tapi solusi ini memilah dan memilih. Tetap misalkan ada 10 yang mengajukan, tidak mungkin semuanya dikabulkan. Pasti ada pertimbangan dari pengadilan agama. Oh, yang ini mah belum sah. Oh, ini mah bisa dikeluarkan surat dispensasinya. Itu kan dilihat dari segi psikologinya, fisiknya. Lalu bagaimana jika tadi ada beberapa syarat nih Pak? Nah, bagaimana jika di dalam salah satu syaratnya itu tidak terpenuhi? Ya tidak bisa. Karena syaratnya yang namanya syarat. Harus terpenuhi. Yang namanya syarat itu apa? Syarat itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi ketika kita ingin melakukan sesuatu yang di sananya ada syarat itu, kan itu. Contoh, kalau kita bahasanya ada bahasa rukun ya, misalkan di nikah, rukun pernikahan disebut sah ketika memang syaratnya, rukunnya terpenuhi. Ketika memang tidak terpenuhi, gimana? Tidak sah. Ini ada yang mau daftar nikah, ternyata syaratnya kurang 2, kurang 3, ujung-ujung kurang 2, kurang 3, kurang 1 pun tidak memenuhi syarat. Artinya tidak bisa dilanjutkan, tidak bisa didaftarkan. Tapi ada konsekuensi nih, ada konsekuensi nih. Ketika memang tetap kita ada yang kita orang nikah dulu aja, tidak perlu daftar dulu ke kantor urusan agama. Sekarang untuk daftar sekolah saja itu harus ada buku nikah, betul kan? Betul, harus ada buku nikah. Gitu. Terus kemudian apa yang memang banyak lah, kita mau bepergian, mau umroh misalkan, itu pakai buku nikah, pakai buku. Anaknya lahir misalnya dia sudah menikah, terus di bawah umur, berarti kan tidak bisa didaftarkan nih ke kantor urusan agama. Nah, kemudian lama-lama dari menikah, terus dia misalkan punya anak, kan anak harus ada akte kelahiran. Terus bikin KTP kakak pakai buku nikahnya, pakai kan, pakai buku nikah.
itu. Nah terus kemudian gimana nih, ini ternyata udah terlanjur menikah ya, maka ada solusi enggak nih biar misalkan keluar buku nikah, bukan daftar nikah ya, tapi keluar buku nikah. Maka itu ada disebut dengan sidang sidang isbat nikah. Isbat nikah kemana? Ke KUA bukan, tapi ke pengadilan agama, sehingga nanti oleh pengadilan agama itu mengesahkan perkawinan itu ya, secara negara. Terus itu si surat pengesahan itu bisa dibawa ke kantor urusan agama untuk supaya keluar pernikahan. Jadi bukan kawin lain. Lalu kan sekarang itu lagi banyak ya anak muda seumuran kita yang akhirnya memutuskan untuk menikah di bawah umur. Nah, kenapa sih anak muda zaman sekarang mudah sekali untuk memutuskan yang akhirnya menikah di usia muda? Muda ya. Ya tadi kembali kepada usia remaja itu kan ada yang bilang lagi cari jati diri ya, walaupun memang nanti itu kontroversi nih pencarian jati diri itu ya. Terus kemudian di usia remaja itu ingin lebih banyak tahunya lebih banyak ya. Terus berpikir terhadap resiko yang terjadinya itu kurang. Yang pasti ketika saya ilustrasikan kalau kita dikasih kesempatan ya, atau kita mendapatkan kabar, Alika ini ada uang tunai 5 juta harus diambil, bisa hari ini, bisa besok, bisa lusa, bisa kapan pun gitu ya. Kira-kira Alika ngambilnya mau kapan? Secepatnya, karena tahu akan mendapatkan uang tunai 5 juta kan enggak. Nah ketika remaja khususnya di usia sekolah terus kurang di usia 19 tahun, ketika memang dalam pikirannya atau memang sudah pacaran, nah ini nih pacaran nih bang namanya, karena adanya anggapan bapak lamun geus kawin mas gana mah enak, geus lah lamun bisa ayeuna kenalan ya. Walaupun memang kalau ibadah itu harus disegerakan. Kalau sekarang kita punya kesempatan untuk menikah karena itu ibadah, kenal diengke itu pun harus ada ya. Tapi untuk di usia remaja sekolah, nyatuslah itu sekolah lah gitu maksudnya. Itu sekolah lah. Tanpa dianggap manis-manis teh, dak aya pahit nah gitu. Kan gitu ya. Tidak selamanya manis itu. Tidak selamanya manis. Sekolah. Buah-buah di sekolah mah datang melalui kaset tidak ayeuna. Tapi tadi benar teh itu. Salah satunya adalah terus kan temu bubuhan terus sekolah. Tapi rasa kecintaan, rasa suka harus ada. Karena apa? Gini, saya kadang suka khawatir kalau ada misalkan satu cowok gitu ya sedang sekolah terus ditanya, "Hari kamu resep tuh kah?" Itu tulis resep tuh ada hari wangi ya. Terus kami itu nurada sedang karena kan kalau cantik itu relatif ya, itu sih itu terus baik resepnya ke mana? Itu untuk tahan lagi kan bahaya kan? Sudah, masalah gini, ketertarikan kepada lawan jenis itu harus ada. Justru kita harus khawatir ketika ada seseorang yang memang tidak ada rasa ketertarikan kepada lawan jenis. Tapi tolong ketika memang ada ketertarikan itu, gini contoh, Alika atau Saula senang terhadap cowok. Ternyata cowok itu memang patut untuk disenangi. Idaman bisa lah. Kumaha misalkan idaman kan itu ya. Coba ya, kalau menurut kita mah idaman kalau laki-laki misalkan lagi sekolah ya pintar itu ya, terus disiplin, kaset, rajin, dilihat dari keluarga yang baik-baik,
Artinya manusia itu nanti tidak Zaman bisa anak. pertanyaannya kira-kira orang pantas untuk dibobohan tuh itu. Lebih kesadaran diri. Bukan kesadaran diri itu maksudnya gini, pantaskan kita agar supaya ketika dia memilih kita mau ngadu tunggu dulu Jangan polis sampai dia bukan. jangan sampai dia menyesal Indonesia. Maksudnya kalau kita melihat dia itu pintar cocok lagi kurang untuk malah itu pintar kena orang soleh kena orang sehingga orang lain teh wah ini yang mutiara ya gitu ya gitu maksudnya. Kan tadi adalah tapi kan sekarang pacaran itu udah dianggap hal yang normal, bahkan orang yang nggak pacaran itu dianggap orang yang nggak pacaran itu dianggap kayak normal tuh udah gitu kan Tuhan gitu. Nah emang kan jadi pemikiran masyarakat itu kalau nggak pacaran itu hal yang aneh mungkin ya, karena emang sekarang banyak sekali dalam PH melihat udah jadi emang kayak hal yang harus gitu. Padahal kan udah gitu. Nah ada buat tips nih buat sobat Kama gitu agar jangan dulu pacaran gitu, Pak. Ada nggak Tips ya? Mungkin bukan kepada jangan pacarannya dulu ya, bukan itu. Yang intinya gini, ketika Allah melarang mengharamkan sesuatu, itu pasti akan melarang kepada jalan kepada sesuatu itu. Ketika Allah memerintahkan sesuatu, maka Allah pun memerintah kepada jalan sesuatu itu. Nah, ketika Allah mengharamkan perzinahan, maka Allah mengharamkan mendekati zinahnya, mengharamkan proses kayak mengharamkan misalkan pacarannya gitu kan, kedekatannya kan itu. Nah seperti itu artinya ulah wakaf berbohongan dan dampak dari pembohongannya sesuatu yang memang dilarang oleh manusia. Pesan untuk remaja, untuk para remaja, kalau saya sih kita misalkan dari misalkan taruhlah keluar dari pembahasan taruhlah. Pesan dari saya untuk remaja itu pertama, tantangan ke depan itu sudah pasti akan besar, lebih besar daripada tantangan sekarang. Itu sudah pasti, ya. Dari aspek apapun. Kedua, jangan berbohong, karena sumber dari kesalahan itu dari berbohong, gitu ya. Ketiga, jangan menyakiti hati kedua orang tua. Terus guys, bekalnya ya, bekalnya itu pertama tadi apa? Jangan menyakiti orang tua, terus kemudian jangan berbohong. Itu sudah harus menjadi sifat atau sesuatu yang dipegang teguh oleh para remaja. Itu jangan bohong. Kedua, tong menyakiti hati orang tua. Baik, pertanyaan demi pertanyaan sudah terjawab ya. Berarti beres ya. Yang intinya gini, mudah-mudahan obrolan kita ya, obrolan kita di podcast ini ada manfaatnya. Yang memang saya berharapan bahwa yang mendengar itu bukan hanya kita saja gitu ya, tapi ada kawan-kawan yang lain pun ikut mendengar ya, dan ikut apa nih bagian apa yang bisa diambil. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, obrolan kita bertiga ini banyak manfaatnya itu yang mudah-mudahan dan menjadi menjadi jariah kebaikan kita. Baik, jadi intinya untuk remaja-remaja di luar sana, di era sekarang itu kita harus bijak dalam memutuskan sesuatu. Jangan sampai kita memutuskan tetapi kita nanti menyesal di akhir ya. Yang boleh nambah lagi ya sedikit tambahan lagi ya untuk remaja. Hindari judi online untuk sekarang ya, yang untuk kedepannya Pak, ya, untuk kedepannya pun sama. Untuk sekarang ini fenomena judi online sangat merebak.
hindarkan judi. Online. Nanti takutnya dampaknya ke sana ke pinjaman online. Online. Sudah ke pinjaman online dampaknya apa? Menjual apa yang dia miliki. Harta yang dia miliki jual sampai Banyak sekali kasus pembunuhan ya karena pinjam online. pinjaman gitu ya. Omat ya barudak para remaja lu ke sarakola kan gitu ya. Hindari judi online. Hindari judi. Baik, oke guys, sekian perbincangan pada podcast kali ini. Ambil baiknya, buang buruknya. Untuk kalian yang mau nonton podcast ini, ada pantun dulu nih dari kita. Nanti jangan lupa bilang cakep ya. Siang hari makan kuaci, makan bareng sama Ibu Asih. Cukup sekian podcast hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Oh iya, jangan lupa like, comment,